Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang ni'mal maula la haula illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di halaman Masjid Jami' Nurul Huda. Mudah-mudahan kita niatkan di dalam acara ini i'tikaf sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna dalam acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan pula mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menjadi doa-doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini menambah daftar termasuk kita masuk dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Dengan modal hanya cinta man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan dengan modal cinta kita pada malam hari ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ibadah kita kurang, salat kita kurang, zakat kita kurang, kebaikan kita kurang, dengan kita cinta piagam dari Majlis Zikir buat Majlis Zikir Al-Waqiah kepada Ketua Al-Waqiah Center Insinyur Bapak Leo Renaldi untuk maju ke depan. Ada hadiah piagam sertifikat generasi muda kita ke depan. Amin. Insyaallah kami pemerintah Kota Bekasi akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan ini agar supaya kita tentunya menjadikan Kota Bekasi ke depan kota yang nyaman kotanya dan sejahtera warganya dan tentunya yang berakhlakul karimah. Amin. Sehingga insyaallah kita akan mencapai Kota Bekasi yang baratun, toibatun, warubun ghafur. Ada pantun, si tupai pandai melompat, terjatuh di atas kawat. Sungguh mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari berselawat agar dapat syafaat. Amin. Jalan-jalan keliling kota, naik becak rodanya 3. Nabi Muhammad panutan kita, petunjuk jalan menuju surga. Amin. Sallu ala Nabi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota, semoga senantiasa sehat afiat. Meningkat acara selanjutnya yakni tausiah agama. Tausiah agama yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Saifuddin Siraj selaku Ketua MUI Kota Bekasi, dan dilanjut tausiah kedua oleh Al-Walid Kiai Haji Abdul Hadi, dilanjut penutup doa oleh Abah Kiai Haji Rahmadin Afif. Sebelumnya waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya sambutan oleh Kiai Haji Ismail Anwar selaku Ketua FKPP Kota Bekasi. 5 menit katanya tuh. Ya. Betul Ustaz. Sallu ala Muhammad. Sambil nunggu. Ayo, Kiai, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam amma ba'd. Yang kita muliakan Sahibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Al-Waqiah Center, juga yang kita muliakan Ketua MUI, guru kita Bapak Kiai Haji Syafin Siraj. Dan alhamdulillah hari ini kita juga dihadiri Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Babiho, yang mudah-mudahan beliau senantiasa terus menaungi kita dan memberikan semangat buat kita semua. Amin. Di Kota Bekasi pada umumnya. Alhamdulillah di sini banyak guru-guru kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Rahmadin Apip, dan juga Ketua DMI Kota Bekasi, dan banyak yang tidak saya sebutkan karena waktu terbatas dan tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama tersanjungkan pada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wasilah dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bekasi, beberapa minggu yang lalu saya bersilaturahmi dengan guru kita yang menjadi pimpinan Pondok Pesantren Al-Waqiah, sehingga beliau tentu menjadi salah satu pondok pesantren yang sudah terdaftar di Kota Bekasi. Ada 130 pondok pesantren yang ada di Kota Bekasi. Ini adalah kader-kader ulama, karena saya yakin hanya di pondok pesantrenlah penjaga moral anak-anak kita ke depan. Tapi tentu saya yakin pula bahwa santri bukan hanya sekedar nanti dicetak untuk menjadi kiai atau ustadzah, tapi santri bisa jadi apapun, dan itu sudah terbukti adanya. Oleh sebab itu saya mengajak pada hadirin wal hadirat, pertama mari kita dukung Pondok Pesantren Al-Waqiah ini. Mari kita isi, mari kita siapkan. Mata buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang kau sembah setelah aku mati? Wahai anakku, apakah kau bisa sholat nanti? Wahai anakku, apakah kau bisa baca Quran nanti? Hanya di pondok pesantren 24 jam diajarkan itu semua. Insya Allah salah satu pondok pesantren di daerah sini, Al-Waqiah, mudah-mudahan nanti bisa mewarnai Kota Bekasi pada umumnya, menyiapkan generasi muda. Wal tanzur nafsu ma qadamat buat. Kita yakin yang sekarang duduk di depan terbatas segala. 10-20 tahun akan datang kita berpikir, siapa yang menggantikan ulama-ulama? Kalau pejabat mungkin insya Allah banyak yang siap menggantikan, tapi kalau ulama belum tentu kualitas keilmuannya kalau kita tidak siapkan di pondok pesantren. Insya Allah mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umur dan pesantren ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mari jangan Fatihah. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Waqiah ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Umumnya pondok pesantren yang ada di Kota Bekasi, Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Kota Bekasi. Insyaallah nanti tanggal 22 Oktober hadiah dari pemerintah sebagai bentuk penghargaan besar. Ada Hari Santri Nasional. Insyaallah Pemkot Kota Bekasi, saya merasakan satu-satunya di Jawa Barat yang memberikan fasilitas, yang memberikan sarana, memberikan kesempatan kepada para santri untuk sama-sama nanti meriahkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Dan insya Allah kurang lebih hampir 5 tahun berlalu, dan insya Allah besok ke-6 hampir 7-8 ribu santri ta'aruf pawai memperkenalkan diri bahwa mereka siap menggantikan para ulama-ulama
yang akan menjaga agama khususnya di kota Bekasi. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah agama. Ayo kita simak bersama-sama tausiah agama yang insyaallah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Saifuddin Siraj. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mujtahidin amma ba'd. Wa ya hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para zu'ama, para hujjah, para habaib, para asatid, asatidah, santriawan, santriwati. Adakah santriawan, santriwatinya nih? Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, FBR, Banser, apalagi? Jajaka. Ada lagi? Nanti kalau mau disebut marah. Disub tuh banyak. Khusus bil khusus orang tua kita, orang nomor 2 di Bekasi, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Haji Haris Bobihu, Abdul Haris Bobihu. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah majelis Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan tugas dan amanah warga Kota Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau disebutin banyak bener nih. Idem aja idem ya. Mohon maklum nih. Tapi saya nggak mau kualat ya sama Buya. Buya Abdul Jalil, Ketua MUI Kecamatan Pondok Gede, dengan Al-Walid Abdul Hadi. Alhamdulillah dua tokoh kita ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan menjadikan semua kita ini dapat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih saya banggakan adalah Khadimul Ma'had, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Waqiah, sekaligus ketua yayasan, putra kebanggaan dari Kiai Abu Bakar. Dulu namanya ini Bojong Rawalele kalau nggak salah. Karena di Bekasi ini Pak Wakil banyak namanya Bojong. Ada Bojong Kulur, ada Bojong Nangka. Oh no, Nangka. Bojong Nangka. Ada lagi Bojong Rawalumbu, Bojong tua. Bojong tua, tapi Bojong muda nggak ada nih. Ada Bojong Menteng. Setiap bojong itu biasanya ada sawahnya tuh. Di mana-mana kalau bojong ada sawahnya tuh. Lain lagi dengan bebojong, beda lagi tuh. Saya ada di Bojong Sari. Dulu namanya Bojong Kambing. Saya tanya sama orang tua, kenapa disebut Bojong Kambing?
karena orang sana suka suka sama daging kambing katanya, padahal plesetan. Bojong kambing sebetulnya lakop, sindiran zaman dulu tahun 60, 40, 50, zaman Islam belum berkembang saat itu, masih dalam ngaji aja masih lekar, boro-boro pondok pesantren seperti Al-Barkah ngaji masih lekar tuh, berangkat asar pulang isya. Ada yang namanya santri kalong, santri kalong berangkatnya asar pulang isya, kalong namanya tuh. Tapi santri kalong jadi kiai sekarang. Ini berkah dari pondok pesantren Al-Barkah. Kenapa disebut bojong kambing? Karena waktu itu belum ada yang membina mental, moral, akhlak warga. Karena semua orang tua kita pada zaman itu masih lelah mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi kerja keras ulama-ulama kita itu menghilangkan lakop jeleknya, bahwa bojong kambing digerubah menjadi bojong sari. Kenapa? Karena wataknya seperti kambing. Watak kambing itu bagaimana? Orang lain yang menanam, orang lain pula yang memanen. Itu kambing namanya itu. Orang lain yang menanam, orang lain yang memanen. Berarti nyolong. Ini mudah-mudahan bojong rawa lele, bojong rawa lele kedua ceritanya itu banyak lele rupanya di sini tuh. Jadi begini, alhamdulillah beliau ini Kiai Mujtahid dengan para guru bisa mengembangkan satu pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Al-Waqiah. Saya ingat tuh ada satu ayat, inna angsha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atroba. Ini ada ceritanya. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajar, di depan beliau para sahabat, ada juga ibu-ibunya. Setiap Rasulullah itu ngajar, menyampaikan dakwah, mesti ada tradisi yang memberanikan diri salah seorang. Kalau perempuan tua namanya apa? Nenek. Nah kalau laki-laki tua, aki-aki. Ini yang datang perempuan tua, yaitu nenek-nenek. Habis Rasulullah menyampaikan dakwah, itu nenek-nenek nyelontrong. Tahu nyelontrong? Nyelontrong ke Rasulullah. Ya Rasulullah, doain saya, kata tuh nenek. Kenapa nek? Mudah-mudahan saya mudah masuk surga, karena amal ibadah saya belum seberapa, nggak cukup kayaknya untuk masuk surga. Rasulullah jawab, nek, di surga tidak boleh ada nenek-nenek. Kaget pak nenek-nenek. Nah kita minta doa sama Rasulullah agar masuk surga. Kata Rasulullah jawabannya, di surga tidak boleh ada nenek-nenek. Nangis pak tuh nenek-nenek. Kebayang tuh nangisnya nenek-nenek kira-kira deh. Pulang pergi ngadap pak. Kemudian Rasul manggil, hei Umar, sampaikan tuh ke nenek-nenek jangan ngambek dulu. Kenapa? Di surga semua dirubah umurnya, faja'alnahunna abkara uruban atroba. Dirubah semua aki-aki, semua dirubah nenek-nenek, semua anak kecil dirubah, baik laki maupun perempuan, menjadi umurnya 33 tahun. Jadi nenek-nenek nggak ada, nenek-nenek dirubah umurnya menjadi 33 dengan 35 tahun.
ahli surganya berumur segitu. Baru tuh nenek, oh begitu Rasulullah bercanda juga rupanya ya. Memang tidak ada nenek, bagaimana nenek Pak? Apalagi aki-aki di surga. Masuk surga anak kecil, apa yang dia nikmatin? Gak ada yang dia nikmatin. Nah kalau umur 30 sampai 40, oh baru tuh tanya tuh pakai Ramalin Afif dah tuh. Itu satu cerita saya ingat, ada satu ayat, inna angsha'nahunna insya'a fajalnahunna abkara. Abkara artinya perawan, abkaran urban atroba. Mudah-mudahan santri Al-Waqiah nanti masuk surga. Amin. Satu, yang kedua, cerita aja cerita ini mas, cerita aja. Beb cerita, mohon izin cerita. Bicara ABD ini beliau, baca doanya panjang banget tadi itu, supaya kita punya duit semua katanya, yang punya utang lunas katanya, sedengerin aja, panjang bener itu. Mudah-mudahan dikabul ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ditunggu-tunggu hijrah itu oleh bukan Ansor saja, tapi di sana sudah ada seorang rahib. Kalau bahasa kitanya pendeta. Dia ahli Taurat, dia ahli Injil. Kapan itu, kapan katanya ada Muhammad itu mau hijrah ke Madinah. Ini menjadi tungguan dari si rahib. Namanya siapa rahib itu? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu namanya siapa? Zaid bin San'ah. Siapa? Zaid bin San'ah. Kalau yang menemani Rasulullah hijrah ke Taif namanya Zaid bin Harisah. Ini namanya Zaid bin San'ah. Zaid bin San'ah ini sudah tua dan dia ahli Taurat, dan dia hafal betul ciri-ciri Nabi terakhir. Dia hafal tanda-tandanya Nabi terakhir. Melalui mana? Melalui kitab Taurat dan Injil. Jadi kalau kita bahas Pak, antara lahirnya Nabi Isa tahun 1 Masehi dengan lahirnya Rasulullah itu hampir 600 tahun Pak jaraknya. Selama 600 tahun di Jazirah Arab tidak ada agama. Yang ada adalah Yahudi. Kemudian yang ada musyrikin dan munafikin. Nah, si rahib ini hafal, tahu ciri-ciri Nabi terakhir dan dia nunggu-nunggu. Maka ketika ada berita isu Muhammad akan hijrah, maka ditunggu-tunggu. Begitu peristiwa hijrah terjadi, maka diucapkanlah oleh para Ansar, yaitu sholawat. Apa sholawatnya? Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ini terdengar oleh si Zaid bin San'ah. Jadi juga rupanya hijrah itu salah satu tanda Nabi terakhir, dia diusir dari daerahnya. Itu pertanda. Wah, berarti benar, jangan-jangan nih yang diusir dari Mekah itu betul-betul Nabi. Melengkapi ciri Nabi terakhir itu diusir dari tanah kelahirannya. Menambah keyakinan si Zaid bin San'ah. Sampai di Madinah tidak langsung dia menemui Nabi. Dia melihat dulu pergerakannya, melihat dulu kata-katanya, melihat dulu perilakunya. Semuanya dicocokkan. Apa yang termaktub dalam kitab Taurat, apa yang termaktub dalam kitab Injil, dia cocokkan kesehariannya kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Per hari demi hari, minggu, bulan, ternyata kayaknya bener nih Muhammad ini Nabi terakhir. Karena apa? Semua apa yang termaktub dalam kitab-kitab Taurat itu cocok dengan dia. Maka satu yang belum, jika satu syarat ini ada di dia, pasti dia ini Nabi dan saya akan mengucapkan syahadat di depan dia. Diuji Pak Rasul. Rasulullah sedang berdakwah
masjid penuh dengan para sahabat. Sampai Masjid Nabawi zaman dulu itu gak bisa masuk, saking penuhnya. Si rahib tadi, si kalau bahasa sekarang pastor tadi itu, masuk dari pintu Masjid Nabawi dengan menyingkirkan jamaah. Lewat. Orang para sahabat semua kaget, siapa itu? Karena si Zaid bin San'ah nggak pernah menampakkan mukanya. Dia hanya mengantisipasi dan dia mengawasi dari belakang. Betul nggak yang mengaku Muhammad itu Nabi dan Rasul terakhir? Saatnya itu terjadi di Masjid Nabawi, maka semua jamaah terpaku. Itu siapa? Ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Rata-rata para sahabat tidak kenal siapa itu yang masuk. Tapi Rasulullah kenal. Karena ada peristiwa sebelumnya. Apa peristiwanya? Rasulullah pura-pura kesulitan minjam duit sama Zaid bin San'ah. Itu ceritanya. Beliau minjam duit sama sana. Buat apa ya Rasulullah? Buat beli kebutuhan. Akhirnya disepakati, dikasih minjam duit. Beliau dengan jumlahnya dan waktu pengembaliannya disepakati. Katakanlah minjamnya itu 8 dinar, jaraknya 1 minggu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sepakat, jadi diminjamin oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah baru menikmatin duit itu 4 hari. Janjinya seminggu, berarti kurang 3 hari. Tenang-tenang aja kata Rasulullah, masih kurang warinya, masih 3 hari lagi, mendingan dakwah dulu. Nah, ketika dakwah itulah terjadi. Si rahib Zaid bin San'ah masuk ke masjid tanpa permisi, langsung ke hadapan Rasulullah. Rasulullah pakai sorban. Zaid bin San'ah langsung ke hadapan Rasulullah. Para sahabat bingung semua, siapa itu? Sampai di hadapan Rasulullah, sorbannya Rasulullah ditarik, beginiin, kemudian ditarik, beliau dicekek sampai begini Rasulullah. Para sahabat yang menyaksikan marah lah. Ini orang gak dikenal ini siapa ini orang ini? Sayyidina Umar langsung berdiri dengan muka yang merah. Siapa kamu itu? Ini Rasulku, ini Nabiku, ini adalah panutan kami semuanya. Berani-beraninya kau berlaku seperti di hadapan Nabi kami, Rasul kami. Ditarik, malah dicekek Pak Rasulullah. Rasul diam aja Pak. Orang kenal tadi, diam aja. Kemudian Sayyidina Umar dibilangin sama Rasulullah, hei Umar, diam, kamu jangan bertindak apapun, kamu diam. Langsung begini, ini kamu ini kan bangsa Quraisy. Biasanya suku Quraisy itu kalau bayar utang lambat. Ini kan masih 3 hari mas, begitu loh. Ini belum waktunya, baru 4 hari, masih kurang 3 hari. Hei Zaid bin San'ah, nggak peduli pokoknya, hari ini juga harus bayar. Hari ini harus bayar. Berapa sebetulnya utangnya Pak? Kalau dihargai sekarang, harganya itu 20 dinar. Rasulullah kemudian karena si Zaid ini nagihnya sudah gak pakai waktu lagi, panggil Sayyidina Umar, kamu ambil itu di Baitul Mal, bayarkan ke Zaid bin San'an ini 20 dinar dan kasih dia 20 dinar. Minjamnya 20 dinar, dibeli oleh Rasulullah 40 dinar. Loh, kan minjamnya 20 ya Rasulullah. Sudah laksanakan saja kata Rasulullah. Sayyidina Umar tidak bisa nolak. Dibawalah Zaid ini ke Baitul Mal. Sampai di Baitul Mal, di perjalanan, apa buat tabok aja ini orang ya, kata Umar. Karena Umar ini gak ngerti siapa, dia belum kenal siapa Zaid ini. Kalau buat tabok nanti bilang sama Rasulullah, gua nggak tahu sama Rasulullah.
ngegrundelnya Pak luar biasa tuh si Umar. Koselnya karena Rasul dicekek. Siapa yang nggak marah Rasul digitukan? Sambil melambat, saking menahan amarahnya Sayyidina Umar itu. Apa gue tendang aja di belakang pura-pura? Belum puas kayaknya, belum mukul nih Umar ini. Tapi kalau saya laksanakan Rasulullah, masalahnya nggak minta apapun kecuali ngasih sebanyak 40 dirham itu. Sambil ngegrundel, nggak ngomong Pak, sampai ke Baitul Mal, diambillah ditaker 1 karung 20 dinar. Pas diberikan 20 dinar, tinggal 1 karung lagi, 20 dinar lagi. Ketika Sayyidina Umar mau memasukkan karung yang kedua yang berisi 20 dinar, Zaid bin San'an nolak. Hei Umar, kamu nggak tahu siapa saya. Kamu pasti pernah dengar nama saya, tapi kau nggak pernah bertemu dengan saya. Memang kamu siapa? Saya Zaid bin San'ah, ahli Taurat dan Injil. Wah, kamu rupanya. Karena Umar belum kenal wajah, tapi kenal nama. Karena rahib ini terkenal. Lalu kenapa kau lakukan itu kepada Rasul? Ini aku sampaikan ceritanya. Salah satu ciri Rasulullah ketika dia disakitin, ketika dia dihina, ketika dia itu dibully, ketika dia itu dicemoohkan di depan jamaahnya. Saya mau tanya, jangankan Rasulullah Pak, kira-kira jajak jalani Pak, Bapak samperin ke rumahnya, Bapak cekek, kira-kira istrinya ngambek enggak? Anak-anak ngambek enggak? Lah ini seorang semasjid Pak, orang semasjid, kira-kira Zaid itu apa nggak takut dia matiin di dalam masjid? Kamu nggak mikir ya Umar? Aku ini dalam hati itu takutnya luar biasa, karena yang aku sakitin Rasulmu. Pasti orang semasjid ngambek semua kepada saya. Tapi ini harus saya lakukan untuk apa? Membuktikan bahwa ini Rasul apa bukan? Kalau dia marah, dia bukan Rasul. Kalau dia itu nanggapin, ngeladenin apa yang saya lakukan, dia marah, saya cekek, ini cirinya bukan Rasul. Oh begitu ceritanya. Maka sekarang saksikan, di hadapanmu aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa pelajaran dari situ Pak? Si pendeta bisa masuk Islam di depan Sayyidina Umar gara-gara rahimnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah lebih luas dari amarahnya. Itu yang kita ambil pelajaran, bahwa Rasulullah sampai si Michael Hart, orang Amerika, pengarang kitab 100 tokoh dunia, meletakkan Muhammad Rasulullah di nomor 1. Ketika ditanya alasannya apa? Alasannya apakah Anda itu orang Kristen tapi tidak menempatkan Isa nomor 1? Kenapa Muhammad? Muhammad lebih istimewa dari Isa alaihi salam. Alasannya, selama hanya 23 tahun bisa merubah wajah Saudi Arabia. Tidak ada makhluk satupun ceritanya yang bisa merubah akhlak yang bejat dari zaman jahiliyah sampai kemudian mengenal Allah dari berhala, kemudian menjadi sopan dan beradab dari jahiliyah, kecuali Muhammad Rasulullah. Maka cocoklah apa yang difirmankan Allah, wa innaka la'ala khuluqin innama bu'istu liutammima akhlak. Jadi kalau Rasulullah diakuin beradab, berakhlak mulia, jangan ada ucapan satunya salah satu manusia termulia adalah Muhammad, itu salah Pak. Kalau salah satu berarti ada yang lain. Tetapi bahasa yang benar adalah satu-satunya manusia termulia adalah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang sebagai umat Rasulullah, satu tuntutan beliau, ikutin saya untuk menyempurnakan akhlak. Dengan akhlak bisa merubah wajah dunia. Dengan akhlak orang kafir bisa menjadi beriman. Dengan akhlak tatanan masyarakat yang hancur berantakan menjadi beradab dan berkelakuan sopan. Maka satu-satunya nilai bagi umat Muhammad adalah al-akhlakul karimah. Inilah kita peringatin Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah itu aja. Ingat-ingat itu jangan gampang marah. Kalau ibunya walaupun bapaknya pulang kagak dapat duit, jangan marah. Bapaknya kalah dagang, kalah jual tanah, apalagi jangan gampang marah. Jangan gampang marah. La takdob, la takdob, la takdob. Gara-gara emosi, gara-gara marah, semuanya bisa kagak selesai pak, urusannya malah rawut. Ibu marah, bapak marah, coba dah bisa tidur itu. Iya, guru marah, lah kosong tuh kelas. Murid marah, lah kosong juga tuh. Penceramah marah, lah. Jangan gampang marah. Ini kalau wajar kalau lewat pagi hari motor, mobil, semua udah kayak laron. Cuma keseleo dikit, cuma keserempet dikit, jangan gampang marah. Itu cirinya Rasulullah sampai beliau itu mampu mengimankan si rahib, mengimankan si pastor, gara-gara satu ciri, Nabi itu tidak mudah marah. Itu aja, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Kiai, semoga sehat afiat. Dengan acara selanjutnya yakni tausiah agama terakhir, yakni Al-Walid Kiai Haji Abdul Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu masih kuat? Ibu masih kuat? Sekarang saya di atas, ibu di bawah ya. Masih kuat? Saya di atas, ibu di bawah. Ntar saya di bawah, ibu ke atas. Mau ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Hadratul mukarram wal muhtaram, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, para alimul ulama yang insya Allah hadir pada saat ini. Ada guru saya, orang tua saya, Kiai Haji Rahmanin Afif, Kiai Haji Buaidillah, Kiai Haji Jaja, banyak banget ini. Saya nggak absen semua, cuma satu saya minta doakan kiai-kiai semua biar pada panjang umur,
sehat walafiat, Amin. taufik hidayah serta inayah. Amin. Mudah-mudahan terus bisa membimbing kita dalam thariqah ahli sunnah wal jamaah. Wabil khusus sahibul fadilah, sahibul habaib, guru saya, orang tua saya Al-Habib Zain Asegaf Zainal Abidin. Ini guru saya juga, Pak. Kebetulan saya belajar di Asegaf di Sakopah. Beliau anak keturunannya. Guru saya, panitia yang sudi mengundang saya, Bapak Kiai Mujtahid, doain panjang umur. Bawa bini berapa bininya? Iya, satu aja. Boleh nambah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang hormati, waktu tinggal 3 menit lagi. 15. Ibarat orang main bola, saya tinggal masukin aja ke gawang. Begini. Dalam ilmu hakikat, Ibu, bahwa yang namanya maulid itu hukumnya wajib. Maulid hukumnya wajib karena di sana memakai isimnya isim zaman. Betul, Guru? Zaman artinya masa. Masa siapa? Masa kelahirannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ada 2 kalimat yang nggak boleh putus. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 2 kalimat inilah yang nggak boleh putus, yang mengakibatkan, yang menyebabkan bahwa maulid adalah hukumnya, hakikatnya wajib. Diam loh. Terus, ayo kita gali sama-sama. Allah punya 20 sifat. Saya pernah ngaji baca kitab Jubat Guru Habib. Di sana katanya awwalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Kenal dulu kita. Jangan asal nyembah Allah aja. Kalau nggak kenal, syarat untuk diterima jadi hamba Allah, syarat untuk diterima jadi umat baginda Rasul, 2 perkara. Yang pertama dikenal, kedua diaku. Kalau nggak dikenal, mana mungkin diaku, apalagi diterima, saudara. Jadi kenal dulu. Allah punya 20 sifat, semuanya wujud, qidam, semua. Fatulil hawa, lanjut. Wahdaniyat kudrat, lanjut ilmu, basor kalam, Mutakabir. 20 sifat ini adanya di mana? Ayo kita kaji sama-sama. Mata 2 ini basor, telinga namanya sama, mulut namanya mutakalim. Dari rumah kemari ada kudrat sama irodat. Mana wujudnya? Ini wujudnya, makanya disuruh nunjuk. Asyhadu alla ilaha, Allahnya enggak jauh dari min hablil warid. Tangan buntung masih hidup, kaki buntung masih hidup, leher buntung, nah itu mati. Karena ini Allah ini 20 sifat. Makanya jangan gampang nyalain orang, jangan gampang jadi pemarah, kata guru kita tuh, ada ketua MUI kita. Kenapa bisa begitu? Jangan salah, hidup ini dari kita untuk kita, kembali ke diri kita. Baik kata kita hasilnya baik, buruk kata kita hasilnya buruk. Betul? Ibu, kemalingan TV jangan marah. Bukan salah maling, itu salah kita beli TV. Kalau nggak beli TV nggak bakal hilang. Naik motor ditabrak bleduk, jangan marah. Kenapa? Bukan salah yang nabrak, salah kita lewat situ, jadi ketemu dia. Kalau jadi wali kota, alhamdulillah, saudara saya, sahabat saya, alhamdulillah. Yang di demo orang misalnya, jangan salahin yang demo, salahin dia. Siapa suruh jadi wakil wali kota? Coba jadi hansip nggak bakal demo.
Bener, Hansip itu satu, bener, Hansip adalah satu pejabat yang the best. Hansip pemberian daripada jenderal, Pak. Bener, jenderal bintang 2 bodoh ketimbang Hansip. Pernah jenderal bintang 2 jalan sendiri? Nggak pernah, Pak, dikawal. Pernahkah Hansip dikawal? Belum pernah. Hidup Hansip. Hansip nggak pernah. Dia saking bodohnya jenderal sekarang buka pintu mobil aja nggak bisa. Hansip naik truk aja jago dia. Bener. Iya, udah mobil nggak bisa, jenderal goblok. Oh iya, Hansip naik truk aja enak dia. Hebatnya Hansip kemana-mana nggak pernah bawa pistol, hanya bawa pentungan. Hansip bawa pentungan doang. Orang pada tidur muter sono kemari mau jalan, orang pada tidak tidur dia ngorok. Hansip muter sono kemari, tiang listrik nggak salah apa-apa digebuk sama dia. Hansip, jangan bilang ya setan aja, mamang. Hansip mamang. Terus 20 sifatnya ada sama kita. Jadi jangan salahkan orang lain. Semua dari kita untuk kita kembali ke diri kita. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruknya hidup ini dari kita untuk kita kembali ke diri kita. Baik kata kita, hasilnya baik. Buruk kata kita, hasilnya juga buruk. Jangan lagi ngomong tentang ujian, teguran, cobaan. Nggak ada itu, saudara. Jangan sampai kita ngomong teguran ujian apaan? Ibu, jangan salahkan suami ketika suami kawin lagi. Jangan salahin laki, salahin siapa? Salahin ibu sendiri. Kenapa kawin sama dia? Coba sama aki-aki kawin paling ngampleh. Aduh, ampun lah. Dengerin lo, bocah. Saya bilang sama guru saya ini, kiai guru nih. Iya, saya bilang kalau ngampleh, woi, GWD lah. Kalau ngampleh ke rumah saya bisa. Bener, ada resepnya, bayar lo. Saya udah bilang sama guru saya nih, ya kayak Siroj, saya bilang guru kalau ngamplek rumah saya punya resep gitu guru, bener. Ambil kelapa di atas yang kering, kelapa naik aja, jangan dijatuhin, batal. Kau jatuhin batal, bawa turun. Berapa bisa? Kupas kulit, namanya sabuk, buang batok. Tinggal kelapanya sama air, belah tirisin. Parut dah, suruh bini kita parut. Gong, saya bikin minyak, olesin, mengkilat. Mengkilat doang, kuat, kagak mengkilat. Ceramah kalau nggak digini ngantuk loh. Ya, capek gua. Terus Walid. Ya, masih panjang Walid. Ya. Wa asyhadu anna Muhammad. Nggak ada ujian, nggak ada teguran, nggak cobaan. Semua kita adalah kemauan. Setiap punya kemauan pasti ada ujian dan ada teguran. Siapa itu? Anak SD mau naik SMP. Ada apanya? Kalau nggak sekolah, nah, nggak ada ujiannya. Hidup ini karena kita punya kemauan, bro. Jadi ada ujiannya. Makanya jangan nyalain orang. Kayak suami, nyalain Jokowi. Bener, kita nyalain Jokowi. Jokowi ijazah palsu, ya palsu. Bukan salah Jokowi, salah kita. Kita udah tahu Jokowi ijazah palsu. Kenapa dipilih ya? Lah bener, nanti dipilih kan begitu. Betul.
gigi palsu orang ompong, ya Bu ya. Gigi palsu orang ompong, kaki palsu orang buntung, rambut palsu orang botak, kalau ijazah palsu ya orang tolol. Ntar gue tanggap lagi nih gue nih. Gak apa-apa lu bro, sama udah kayak capung, karena enggak, gua Prabowo gua. Dulu gua milih Prabowo 2 kali, alhamdulillah kalah mulu. Gua pindah ke Anies, kalah lagi, suek banget. Kalah mulu gua, gak ada menang-menangnya. Terus yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad. Nah, Muhammad Rasul juga punya sifat, ada sidik, ada tabligh, ada patona, ada amanah. Mana mungkin kita bisa meniru baginda Muhammad SAW ketika kita nggak pernah kenal? Oleh karenanya jangan khawatir saudara. Rasulullah SAW meninggalkan satu warisan yang amat dahsyat. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ini pewaris nabi-nabi yang bisa menerjemahkan dalam kehidupan Muhammad SAW. Biar kenal kita dengan Muhammad SAW, tahu sejarahnya. Barusan dibuka oleh ketua MUI, itu sejarah Muhammad SAW yang hak saudara. Betul. Makanya punya sifat. Saya mau tanya sekarang, Ibu, siapa engkongnya Nabi? Nah lo, engkongnya Nabi siapa? Sini bagi gue duit sini. Gua mau kasih kuis sekarang lo. Ini asisten dia, udah hitam. Nah, gua kasih duit, turun lu. Maaf guru, saya mau ngetes orang. Iya. Berapa tahun umurnya Rasul ditinggal sama babanya? Berapa? Bener loh, 2 bulan. Ya, budak kedenger. 2 bulan. Siapa mamangnya? Pamannya. Paman. Mama bapak. Mama itu kakeknya. Tolib, bener Abu Thalib ini nih. Dah, bener kan? Harus ngerti sejarah. Siapa itu Muhammad SAW? Abdullah. Terus Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua. Terus ini sang Rasul, suka duka yang penuh, yang penuh. 2 bulan di kandungan, tahun gajah dilahirkan. Terus, nah, kagak apa kan? Susui. Terus namanya. Kalau kita udah ngerti sejarah, bangsa yang hebat, bangsa yang bagus, bangsa yang mengenal sejarah. Jangan lupa dengan sejarah PKI. Sekarang PKI banyak gaya baru saudara. Ini harus dijaga. Benteng yang bisa
mengganjal PKI hanya ulama-ulama saudara besar-besarnya. Makanya saya cinta dengan Pak Harto, saya sayang dengan Golkar, walaupun saya bukan orang Golkar, walaupun saya bukan orang partai, tapi saya sayang dengan Pak Harto. Mana buktinya? Pertempuran 1965 di Lubang Buaya, mohon maaf, Cakrabirawa dipimpin oleh PKI, RPKED dipimpin oleh siapa, Pak? Oh iya, oh salah. Gue mau kasih lagi Pak Tinggi dan dia. Benar Pak. Andai kata nggak ada Pak Harto, nggak ada RPKAD, kalah RPKAD dengan Cakrabirawa, mati kita nggak ada ulama. Bagaimana Jawa Tengah? Dipotongin ulama satu-satu oleh PKI, dikubur hidup-hidup. Kalau saat ini kita nggak kuat lawan penjajahan PKI sekarang, ya berkodok dikit lagi, mohon maaf, NKRI harga mati tai. Oh iya, ini yang mau mati. Akidah biar kuat, sifat tubuh biar mateng. Ebo, kalau ngayun anak itu ajarin pakai sifat 20, pakai tahlil dan tahmid. Betul? Iya, ini ngayun anak pakai runtah. Hidungnya halus, pipi halus, jidat halus. Buat apa cantik kalau cuma jadi jablay PA? Loh iya saudara, kalau sekarang akidahnya nggak matang, nggak kenal diajarin oleh Rasul, mohon maaf, saya di zamanun ala ummati ya firman ulama wal fuqaha, akan datang umat saya nanti, akan datang umat saya nanti, berarti kita nggak mau ngaji dengan alimul ulama, nggak mau belajar, alergi sama Stalin. Mohon maaf, Allah akan kirim 3 perkara. Yang pertama, yarfa'u barokah min kasbihim, Allah angkat keberkahan dari hidup kita. Duit banyak, rumah mewah, mobil bagus, sawah lebar, kebun luas. Setruk kabin kagak keluar. Emang mau malu, mau muin ngiler kita, aduh ngeces bro. Ya Allah, yarfa'u barokah min kasbihim, Allah angkat keberkahan. Dulu orang dulu lebih hebat dari kita. Contoh, dulu nggak ada dokter, nggak ada suster, nggak ada puskesmas. Begitu buang-buang air, pohon jambu 3 pucuk, sembuh. Sekarang 3 cabang lu makan, nggak sembuh. Orang dulu anaknya ngompol mulu, capung nggak salah apa-apa, ditangkap di kata capung suwe banget aku, sembuh bener. Tuh ibu, kalau anaknya apa tuh? Apa? Celekutan bahasa Inggrisnya. Iya. Oh, gitu. Obatnya apaan? Ujung tikar. Taruh sini. Sembuh nggak? Apa hubungan sama ujung tikar celekutan? Nggak ada hubungannya antara celekutan sama ujung tikar, ibu. Karena keberkahannya tinggi, sembuh juga. Orang gidu pada bentol. Obatnya apa tuh? Tikar dibakar ya bang ya. Sekarang lu buntel sama tikar-tikar lu bakar, gak sembuh. Makanya ayo sama-sama ikutin para alim ulama. Yang kedua, nah Allah kirim kita pemimpin yang zalim. Nyata sekarang, bukti sekarang. Gua nggak pernah beli bensin utang. Kenapa Pertamina utangnya triliunan?
Gua nggak pernah bayar listrik telat. PLN utangnya gede banget. Mana utang kita lagi, suwe banget. Sampai ada seorang menteri ngomong bahwa guru adalah beban negara. Betul. Jangan sebut, nggak boleh. Sri Mulyani itu mah. Suwe banget dah. Jadi kuncinya sekarang, terakhir, kalau ibu bapak enggak mau ngaji sama alim ulama, mohon maaf, yakhrujunan dunya bi ghairi iman. Keluar dari Kolonjakan Raya ini enggak punya iman. Betul. Bisa saudara sekarang. Makanya ayo mulai dari sekarang hidupkan majlis-majlis taklim supaya kita mengenal baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mengikuti sepak terjang sebagai uswatun hasanah buat kita supaya selamat dari dunia sampai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kiai. Apa? Kiai